Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang pendaftaran tanah. Poin pertama, pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah. 1. Pengertian pendaftaran tanah sebagaimana sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 2. Dasar hukum pendaftaran tanah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang memiliki tujuan diundangkannya UU PL sebagaimana dimuat di penjelasan umum, yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Proses pendaftaran untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkan UPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu yang pertama, tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon kreditor untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Baiklah, mungkin itu penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desviara Madina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desviara Madina, NIM 183010083, akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu poin B dan C. Poin B yaitu asas, tujuan, dan manfaat pendaftaran tanah. Yang pertama, asas pendaftaran tanah. Asas-asas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Penjelasan terhadap asas-asas pendaftaran tanah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas sederhana, yaitu suatu kegiatan berupa daftar isi tanah untuk dimaksudkan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama hak atas tanah. Yang kedua yaitu asas aman. Maksudnya adalah kegiatan pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah tersebut. Yang ketiga yaitu asas terjangkau. Maksudnya yaitu tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah juga diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dengan golongan ekonomi lemah. Kemudian yang keempat, asas mutakhir, yaitu kegiatan pendaftaran tanah diperlukan pemeliharaan data yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, asas terbuka, yaitu bahwa kegiatan pendaftaran tanah harus tersimpan di kantor pertanahan yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi data yang benar. Kemudian tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mana yang berisi yang pertama,
Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah, susunan, dan hak-hak lainnya yang terdaftar. Untuk itu, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kemudian yang ketiga, jaminan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah yang meliputi yang pertama kepastian status hak, yang kedua kepastian subjek hak, kepastian objek hak, dan pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan tertibnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian adapun manfaat dari sertifikat hak atas tanah. Yang pertama itu manfaatnya bagi pemegang hak, yaitu dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak. Alat bukti tertulis lain, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila namanya jelas tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. Dia pun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanah tersebut seperti luas tanah, batas-batasnya, bangunan yang ada, jenis hak beserta beban-beban yang ada pada hak tanah tersebut. Kemudian memperoleh jaminan kepada hukum dan perlindungan hukum. Di antaranya yaitu memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Harga tanah menjadi lebih mahal atau tinggi. Kemudian yang kedua, memperkuat posisi tawar-menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan. Yang ketiga, bila dijadikan jaminan utang nilainya lebih tinggi. Yang terakhir, penetapan besaran pajak bumi dan bangunan tidak mudah keliru. Kemudian manfaat lainnya pada calon pembeli atau kreditur. Calon pembeli atau kreditur dapat memperoleh keterangan yang jelas dan pasti mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank, lembaga keuangan, non-bank atau kreditur lainnya untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Sehingga misalnya pemilik hak tanah adalah seorang pengusaha, maka ia dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dengan adanya kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dengan menjaminkan tanahnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu penyelenggaraan pendaftaran tanah. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Penyelenggaraan dalam hal ini pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam hal ini pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sekian dari saya, banyak maaf untuk kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.